kita lihat, media bisa lihat ya kalau sebenarnya aku sangat bisa sekali untuk kayak ya supaya kamu jauh lebih lama lah dengan. Menurut saya sih dengan cepat gitu, dengan cepat bekerja gitu dengan laporan-laporan dari diperiksa, lalu sidik, tersangka, lalu P21 sampai proses pengadilan, itu semuanya sangat puas. Dibilang orang bilang kecewa, aku sangat gak kecewa karena semuanya prosesnya sesuai dengan keinginanku, dan pada akhirnya ditetapkan 6 bulan pun itu karena keinginanku juga. Oh gitu. Karena memang aku minta untuk Bang Ramzi untuk diringankan karena permintaan aku. Kenapa? Karena permintaan maaf Medina yang berulang-ulang kepada saya, permintaan maaf yang sampai dia bilang saya bersedia untuk sujud di kaki Kak Ica di depan media, di depan orang-orang, saya bersedia. Dan karena anak-anaknya juga katanya nangis-nangis terus, saya juga sebagai wanita dan seorang ibu juga melihatnya juga pasti punya nurani. Tapi yang dimana di sini pelajaran besar buat Medina, dan Medina harus tahu di sini karena Tuhan sayang sama Medina untuk Medina menjadi lebih baik, dan juga pelajaran besar juga untuk teman-teman media atau orang pengguna sosial media agar menjadi lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media, berucap. Ya semua hukum itu bisa berjalan gitu, tapi tergantung lawyernya sendiri. Ya maafin, kalau hati selalu memaafkan. Hati saya setiap tidur saya harus memaafkan semua orang yang menyakiti saya, tapi hukum tetap berjalan sebagaimana orang itu bisa menjadi lebih baik. Karena kalau nggak saya kayak begini, dia nggak mungkin, dia akan menjadi kehidupan dia yang kalau dibilang ya dia menjual barang-barang yang tidak sesuai gitu, dia masih akan menjadi kehidupan dia yang seperti itu gitu. Dia tidak menjadi orang yang lebih baik. Kalau dibilang uangnya jadi uangnya nggak bagus juga masukannya gitu kan, dan banyak juga merugikan orang. Dengan adanya kayak begini kan menjadikan dia menjadi lebih baik karena Tuhan sayang sama dia. Terus udah gitu, kalau hati insya Allah saya sesama manusia pasti saya maafkan dia gitu. Karena saya yang harusnya habis waktu, habis jiwa, pikiran, tenaga. Bang Ramzi juga harus bolak-balik ke Polda. Ini semua saya lakukan karena saya sayang sama Medina. Ya, tapi kalau misalkan kemarin pun saya bilang saya nggak peduli gitu kan, sebenarnya sebagai ganjaran kepada Medina nggak mungkin lah kalau misalkan nanti saya udah buat laporan terus tiba-tiba saya cabut gitu aja, nggak bisa lah, pastikan harus melewati tanggapan saya yang memang saya harus nggak peduli gitu. Tapi kan karena saya lihat juga, saya baca juga kayak banyak pelajaran yang dilihat lingkungan Medina dan teman-teman lain, ini yang harus saya lakuin. Karena kalau misalkan laporan itu juga cukup menyita waktu ya, dan juga cukup menyita waktunya Bang Ramzi juga untuk buat laporan itu. Sebenarnya kalau dinaikin itu akan jauh lebih, hukuman pidananya lebih berat seharusnya gitu. Tapi saya lihat di sini Medina, di sini saya lihat saya yakin dan percaya Medina bisa berubah. Semoga saya percaya Medina bisa berubah, dan semoga setelah ini kita tidak ada lagi permasalahan yang ataupun rasa dendam sama saya gitu. Semoga ini malah jadi pelajaran berharga buat Medina bahwa karena Tuhan sayang dan karena saya nih udah banyak waktu, menyita waktu, dan saya datang ke kantor polisi dan segala macam itu untuk kamu, itu untuk menjadi kamu lebih baik gitu. Kamu harus paham, bukan karena semata-mata jahat banget gitu. Enggak, harusnya Medina juga nantinya saya nggak mau nantinya jadi ada dendam gitu. Berarti sudah tutup, tidak akan berkembang lagi untuk Medina, tidak akan berkembang lagi dengan Medina. Enggak, kalau sesama manusia ya hubungan ya tetap aja gitu, biasa aja. Kalau dibilang saya muncul kali silaturahmi sih enggak. Pertama ada surat disampaikan dari Lukman kepada saya, ya kan, disampaikan juga surat itu kepada Ica juga, dan Ica dan Lukman kan suaminya selalu bisa menghubungi Ica melalui chat, dan ada juga yang melalui temannya Medina menyampaikan kepada Ica. Ada yang telepon pada saat datang Lukman datang, terus habis itu pinjam teleponnya, akhirnya menghubungi teman-teman saya,
banyak cara yang saya lihat Medina juga ada keinginan untuk terus meminta maaf sampai dia bilang saya minta maaf sujud di kaki Kaica juga saya bersedia gitu. Mohon jangan lihat aku, lihat anak aku gitu. Mudah-mudahan kita positif thinking aja. Tapi kan di sini kan kita lihat media bisa lihat ya kalau sebenarnya aku sangat bisa sekali untuk kayak ya supaya kamu jauh lebih lama lah dengan LP yang baru gitu. Tapi di sini saya juga mudah-mudahan yakin bahwa Medina setelah ini akan menjadi lebih baik ya. Apa ya untuk Medina yang jual tas yang tidak sama dengan barang yang aslinya, pelajaran berharga banget buat orang-orang yang menggunakan tas gitu ya, karena mereka termasuk saya kalau sudah percaya sama satu orang, kalau udah dikasih ya udah gitu tanpa ngelihat detailnya, padahal bener-bener sama banget. Ada yang cuma yang uya jelasin tuh ukurannya cuma beda tinggi dikit doang, tapi semua stepnya, warnanya, besinya, semua box-boxnya sama gitu. Itu pelajaran juga buat kita satu Indonesia benar-benar jadi worry banget untuk membeli barang itu karena Medina ini ya kan kasus ini. Jadi banyak banget sih sebenarnya pelajaran yang diambil dari perihal Medina, dari tas KW-nya, dari pencemaran nama baiknya, terus menjelek-jelekan atau fitnah di sosial media. Jadi pelajaran buat Medina terbesar, buat teman-teman sosmed, buat saya juga untuk jangan sembarangan dan berhati-hati dalam bergaul gitu. Dia akan timbul fitnah.